Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada pasien dengan patah tulang. Yang pertama, jika kalian menemukan pasien yang mengalami patah tulang atau korban yang mengalami patah tulang, yang pertama adalah anjurkan kepada penderita untuk menopang cederanya dengan tangannya sendiri jika memungkinkan, atau gunakan kain atau benda lain untuk mencegah pergerakan yang tidak diperlukan. Kedua, jika area yang cedera terlihat remuk atau sangat nyeri, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat atau minta bantuan seseorang untuk membantu. Yang ketiga, pastikan area tubuh yang cedera ditopang hingga bantuan datang. Bagaimana kita mengetahui seseorang mengalami patah tulang? Tanda dan gejala seseorang mengalami patah tulang yang pertama itu ada memar, kedua nyeri, ketiga bengkak, dan keempat terbaring posisi tidak simetris. Bagaimana cara kita menopang tulang yang patah? Yang pertama, jangan menggerakkan area yang mengalami fraktur jika tidak diperlukan. Beri tekanan pada daerah sekitar luka untuk mengendalikan pendarahan yang banyak. Jangan mendorong tulang kembali ke posisi awal. Balut luka dengan perban atau bahan berupa kain yang bersih. Lakukan pembidaian pada bersangkutan tulang yang patah dan tinggikan dari tubuh atau jantung. Jika Anda tidak bisa melakukan pembidaian, terus ditopang hingga bantuan pertolongan datang. Apa yang harus kita lakukan jika orang tersebut tidak mengizinkan kita menopang cederanya? Anjurkan penderita untuk menopang cederanya sendiri dengan memegangnya dan bisa juga menggunakan bantalan untuk menopang cedera. Jika tulang terlihat tidak seperti posisi normal atau pindah tempat atau dislokasi, apakah kita harus mengembalikan ke tempatnya? Jawabannya, tidak. Jika anggota tubuh mengalami dislokasi atau patah, petugas medis di rumah sakit akan menanganinya. Jangan pernah mencoba untuk mengembalikan ke posisi semula, karena dapat menyebabkan cedera yang lebih berat. Ini cara penanganannya menggunakan Richter. Richter ini adalah teknik pertolongan pertama yang digunakan dalam 48 jam pertama setelah cedera yang mengakibatkan terjadinya memar. Ini istirahatkan, kompres dingin, balut tekan, tinggikan area yang cedera lebih tinggi dari jantung, rujuk. Orang tersebut dapat menggerakkan anggota tubuhnya atau dapat berdiri. Apakah berarti penderita tidak mengalami patah tulang? Jawabannya, belum tentu. Diperlukan diagnosis lebih lanjut menggunakan foto ronsen. Orang tersebut bisa saja mengalami patah tulang walaupun mereka dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Jika cedera itu mengakibatkan rasa sakit, tidak nyaman, atau gejala yang tidak membaik, segera minta pertolongan medis. Contoh kasus, jika pasien mengalami patah tulang di bagian lengan atas, maka kita posisikan tangan korban atau pasien seperti ini dan gunakan mitela. Jika tidak ada mitela, gunakan jilbab segi 4, bentuk seperti segitiga. Ikat seperti ini. Bagian yang lebih di sini dilipat dan dimasukkan ke dalam dan dirapikan. Jika pasien mengalami patah tulang di bagian clavicula, maka pertama kita akan melakukan pembidaian. Pertama-tama kita akan melipat jilbabnya terlebih dahulu. Hilangkan seperti ini. Pasukan antara sela ketiak pasien atau korban. Dan
keadaan seperti ini. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan dan tindakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.